Dua Mbak. Mbak kalau Damri masih ada nggak ya? Di sini Pak. Coba. Biasanya ngetem di sini Damri. Menyambung cerita perjalanan sebelumnya, setelah mengunjungi pantai terindah di Kebumen, saya lanjut perjalanan lagi menuju Pantai Jetis, Kabupaten Cilacap. Dengan abang Grab yang saya culik dari Petanahan ini, kabar beredar bahwa di Pantai Jetis terdapat angkutan bus Damri Perintis dengan rute dari Pantai Jetis menuju kota Cilacap, tepatnya Pantai Teluk Penyu. Kalau dilihat dari jadwalnya, jadwal terakhirnya itu jam 2 siang. Apakah masih keburu? Kita lihat saja. Iya, coba. Kalau tahun lalu sih masih jalan ya bisnya, bahkan masih ada yang bikinin tripnya juga di YouTube. Cuma nggak tahu deh tahun ini bisnya masih jalan apa enggak. Info yang saya dapat, bisnya ini parkir di dalam kawasan Pantai Jetis. Cuma parkirnya di sebelah mana kurang tahu. Kita telusurin aja bareng-bareng. Oke? Bawang. Bukan bawang. Gokil. Jam masih ada sih harusnya bisa. Dua Mbak. Mbak kalau Damri masih ada nggak ya? Kayaknya Damri nggak ada. Udah nggak ada. Oh iya, dari kapan? Menurut informasi dari Mbak yang jaga loketnya, katanya Damri Perintis tujuan Pantai Jetis ke Cilacap Kota udah nggak jalan sejak lama. Namun karena udah keparang masuk ke dalam pantainya, jadi ya udah deh sekalian aja kita lihat-lihat. Siapa tahu ada kan bisnya. Kalau beneran nggak ada, ya saya belum ada planning selanjutnya sih mau kemana. Yang pastinya nanti bakal mikir dulu enaknya kemana. Soalnya di Jetis ini sangat minim angkutan umum karena mayoritas masyarakat sini udah pada pakai sepeda motor. Ini Pantai Jetis Pak. Iya. Oh iya. Kalau ujung mana? Ada kek. Tanya sana aja kali. Pak, misi Pak, Damri masih jalan nggak ya? Udah nggak ada. Oh. Biasanya ngetem di sini Damri. Ini mah bis sewaan. Nggak ada sih kayaknya. Ini udah nggak jalan lur. Ada Damri. Gak masnya aja yang makan, aku nemenin aja ya. Ya udah nanti lah, gampang Bang. Bener, daripada ke Cilacap itu. Set. Halo? Panggilanmu sedang dialihkan. Silakan tunggu. Damri. Selamat datang di layanan Pesan Selatan. Welcome to voicemail service. Silakan tunggu.
Karena nggak ada jawaban dari pihak Damri, akhirnya kita kembali ke arah pasar Nusa Wungu untuk mencari jawaban ke warga sekitar. Kali aja bisnya udah pindah parkiran dari Pantai Jetis ke sekitar pasar atau ke mana gitu. Pasar? Bukan bang, masih belok kiri lagi ya. Ini ya pasar ya? Coba tanya orang. Iya, taruh depan-depannya bang. Tanya siapa ya? Oke teman-teman, nih jam setengah 3 sore lagi di SPBU daerah Jetis. Tadi udah tanya sama beberapa orang di sekitaran pasar Jetis, katanya untuk Damri Perintis ke Cilacap tuh udah gak jalan lagi. Nggak tahu sejak kapan, masih kagak jelas sih, infonya simpang siur. Dan ini kita lagi di SPBU Jetis, masih sama Bang Ojek yang tadi, lagi isi bensin. Habis ini kita mau makan, habis makan baru nanti kayaknya bakal ke jalan lintas deh, ke arah Sumpiuh. Paling nanti nyegat bis dari sana aja gitu. Nggak tahu bakal lanjut kemana lagi, kita lihat aja deh. Saya baru tahu, ternyata di Jetis ini juga ada Besinarjaya tujuan ke Jakarta. Letak agennya berada di belakang pasar Jetis. Keberangkatannya jam 4 sore nanti. Nah, kenapa saya nggak langsung naik Sinarjaya aja ke Jakarta? Karena saya masih pengen keliling dulu, alias belum mau langsung pulang ke rumah. Akhirnya ya udah, saya tekadkan untuk menuju ke jalan lintas utama, lintas selatan, tepatnya ke Sumpiuh. Dari sana nanti saya bakal cari-cari bis yang menurut saya menarik, tapi yang pastinya ke arah barat, nggak ke arah timur. Dari Jetis ke Sumpiuh berjarak 14 km. Tidak terlalu jauh sih, tapi tidak dekat juga. Tadinya itu saya sempat ditawarkan sama masnya untuk diantar ke Cilacap kota. Namun menurut saya jaraknya terlalu jauh, yaitu 45 km dan ongkosnya bisa 100 ribuan atau bahkan lebih. Akhirnya saya pilih ke Sumpiuh aja. Tapi aku baru tahu loh. Ini Maksud bukan di Jogja doang ya? Iya. Saat ini kita sudah berada di pasar Nusa Wungu. Kalau kiri itu ke arah Keroya, arah Jakarta, kita ambil arah kanan sini ke Sumpiuh. Tadi itu ada Besinarjaya yang mengarah ke Keroya. Kayaknya itu Sinarjaya yang dari arah Jetis tadi deh. Kalau nggak salah ada 2 bis dia yang dari Jetis ke Jakarta. Untuk rutenya kayaknya terpecah, ada yang lewat sini, ada yang lewat Jeruk Legi juga. Oh, yang baru ya? Ini adalah Gapura Selamat Jalan dari Kabupaten Cilacap, dan sekarang kita sudah memasuki Kecamatan Sumpiuh yang berada di Kabupaten Banyumas. Jadi buat teman-teman yang mau ke Pantai Menganti, saran saya bisa lewat Sumpiuh atau bisa lewat Goa Jati Jajar ya. Jangan lewat dari arah Petanahan atau dari arah Gombong karena tanjakannya sangat terjal. Jadi kalau amannya sih mending dari arah sini aja nih, dari arah Sumpiuh atau Goa Jati Jajar. Pokoknya percabangannya nanti deket Pasar Tambak. Nah, kalau lewat sini lebih landai jalurnya. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Sumpiuh Kota, tepatnya di perlintasan kereta api yang ada di sisi timur stasiun Sumpiuh. Jadi Sumpiuh ini juga punya stasiun, dan stasiunnya aktif melayani beberapa keberangkatan kereta. Ya walaupun nggak banyak sih. Nah itu di sebelah kiri stasiun Sumpiuh sudah pakai kanopi.
Oh ya, saya request sama abangnya untuk diturunkan di Taman Kota Sumpiyuh. Kalau nggak salah di depannya itu ada masjid baru. Jadi nanti saya bakal istirahat di sana sambil mikir lah ini perjalanan akan berlanjut ke mana. Nah, ini kita udah di Sumpiyuh Kota, di jalan utamanya. Tadi kalau kanan itu mengarah ke Jogja, di sini kita kiri mengarah ke Taman Kota Sumpiyuh. Jadi kalau kalian terjebak di Sumpiyuh nggak usah panik, karena Sumpiyuh ini adalah daerah yang sangat strategis, berada di jalan lintas nasional, lintas selatan. Jadi pergerakan bus antar kota, antar provinsi di sini pasti 24 jam nonstop. Nah, di kiri ini adalah jalan mengarah ke stasiun Sumpiyuh. Apalagi di sini ada stasiun, jadi bisa opsi tuh kalau mau naik kereta, entah ke arah timur atau ke arah barat. Nah, ini kita udah berada di Simpang 3 Sumpiyuh. Jadi kalau kanan itu ke arah Jalan Lingkar Sumpiyuh dan kiri itu adalah taman kotanya. Jadi kalau mau nunggu bus, strategisnya sih di sini karena nggak semua bus itu lewat Sumpiyuh Kota. Ada juga yang lewat Jalan Lingkar. Di sini ada Alfamart yang lumayan enak, ada tempat duduknya juga, dan ini dia masjidnya. Ini masjid baru deh, kalau nggak salah baru dibangun. Jadi ya saya bakal ngegembel di sini nih, di masjid ini. Menggembel di masjid. Nah, tuh si abang Grabnya udah balik, teman-teman. Dia balik lagi ke Petanahan. Tadi total nge-Grab berapa ya? 150 lah, 150.000 dari Petanahan sampai sini. Ini jam 15.54. Masih belum tahu mau lanjut kemana. Kayaknya mau cari-cari bis dulu deh. Sama mau sholat dulu sama cuci muka di sini, masjid. Oke. Nah, ini ada bis kecil sini. Bis lokalan. Ya, beginilah hidup. Oh ya, ini di seberangnya ada Taman Kota Sumpiyuh, teman-teman. Nah, Taman Kota Sumpiyuh. Ya udahlah. At least udah di sini udah enak lah. Sebenarnya tadi ada Sinar Jaya sih. Cuma saya belum kepikiran buat balik ke Jakarta sebenarnya. Masa langsung balik ke Jakarta? Kalau udah fix mau ke Jakarta tinggal naik bis dari sini bisa sih. Kalau nggak dari naik kereta juga bisa dari Sumpiyuh stasiun. Toilet pria di sini. Ini ada tempat duduknya di sini. Dan ini dia untuk kondisi di dalam masjidnya, ternyata luas dan ini tuh sudah ber-AC teman-teman. Jadi nyaman banget, bersih, dan untuk ruangan wanita ada di atas di lantai 2. Terus ada jam digitalnya juga dan ada fasilitas buat jemaah tuh, ada sutrah atau pembatas, ada Al-Quran buat yang tadarus atau ada sarung dan juga mukena. Oke, teman-teman, nih jam 4:30 sore. Masjidnya enak, adem, ada AC-nya. Dan ini saya masih belum tahu mau kemana ya. Tapi di situ ada Alfa sih. Kayaknya mau ke Alfa dulu deh. Ini efisiensi TVD tujuan Cilacap, Jogja, Solo, Surabaya, Malang. Melintas bis mikro atau bis lokal ke arah Purwokerto. Entah ini dia sampai ke Purwokerto atau cuma sampai ke Simpang Buntu aja. Kemudian melintas lagi bis efisiensi dari arah Jogja menuju Cilacap. Untuk efisiensi ini dia bisa naik dari pinggir jalan setahu saya, tapi harus di stop karena kalau nggak di stop dia nggak akan berhenti. Tarif dari sini ke Cilacap itu 60.000 kalau naik efisiensi. Jadi yang di depan kita ini tuh jalan lintas selatan ya. Jadi 24 jam pasti ada aja angkutan yang lewat. Jadi kalian gak usah khawatir teman-teman. Sebenarnya saya masih tenang juga sih karena jam 9 malam nanti tuh ada kereta Sawung Galih dari arah mana namanya Purworejo ke Jakarta. Dia berhenti di Sumpiyuh jam 9 malam. Jadi kayaknya tuh jadi opsi terakhir kalau misalnya saya bingung, benar-benar bingung udah mau lanjut kemana.
kayaknya putusin itu balik ke Jakarta gitu. Nah kalau penginapan di sini lumayan nggak banyak sih penginapan, cuma ada beberapa. Tapi di pusat kota ada penginapan satu, tadi saya lihat harganya murah, 100 ribuan. Lainnya paling kos-kosan aja gitu. Nah di sini ada taman kota di depan, terus di situ ada pecel lele. Di sana ada pecel lele, terus di sana lagi ada nasi padang. Nah di sana ada nasi padang sama ini ada roti bakar sama somai batagor. Bajai Sumpiyuh tapi bukan Max Red deh kayaknya. Oke teman-teman, kita tunggu ada bis apa aja yang lewat kira-kira. Ini ada Agramas tujuan Jakarta. Kalau diperhatiin dari tadi tuh bis-bis ke Jakarta banyak yang kosong ya kursinya sekarang, karena sekarang hari Sabtu teman-teman. Ramenya tuh besok hari Minggu baru rame tuh bis-bis Jakartaan. Ini dari tadi beberapa bis yang lewat saya perhatiin kursinya setengah masih pada kosong. Soalnya bis malam kayak gitu dia nggak bisa asal naikin penumpang di pinggir jalan, nggak akan mau juga. Jadi harus ke agen dulu, beli tiket di agen baru bisa naik busnya gitu. Cuma saya nggak tahu di sini agennya di sebelah mana. Kayaknya ada di sono deh. Ini kayak di depan ada orang juga nunggu bis deh. Nggak tahu nunggu bis apa tapi ya. Kita lihat aja kira-kira ada bis apa yang lewat habis ini. Ini ada bis kecil sih masih. Nggak tahu tujuannya mana nih bis kecil gini. Rute-rute nanggung kayak sih. Wah nggak berhenti. Si ibunya pengen naik bis kecil ternyata. Cuma nggak berhenti, bisa kayak mau balik atau disewa gitu. Oke teman-teman, ini udah hampir 2 jam saya menunggu di sini. Akhirnya saya kepikiran buat lanjut perjalanan ke Tasikmalaya aja. Dari sini ke Tasikmalaya ada bis Sugeng Rahayu dan dia jadwalnya 24 jam ya, bis Sugeng Rahayu ke Tasikmalaya sampai dengan Bandung. Jadi ya udah kita tunggu aja di seberang sini. Untuk tiketnya Sugeng Rahayu itu bisa langsung nyetop di pinggir jalan. Jadi kita bisa langsung naik aja nanti ke busnya. Rencananya sih malam ini saya mau tidur di bus, besok pagi baru eksplor Tasikmalaya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau teman-teman terdampar di sini di Sumpiyuh nggak usah takut, nggak usah khawatir, di sini mah rame. Asalkan kalau udah tengah malam atau dini hari, baiknya cari tempat rame aja sih, kayak minimarket 24 jam atau SPBU atau tempat-tempat makan yang buka 24 jam gitu. Jangan nunggu di tempat sepi karena mengundang kejahatan. Hari sudah gelap dan ini ada besan tujuan Pekanbaru. Jadi di jalur ini yang melintas gak hanya bis tujuan Jakarta aja, tapi bis tujuan Sumatera juga banyak dan ada bus tujuan ke Denpasar juga nih, yaitu Gunung Harta. Dia berangkat dari Bandung. Ini ada bis Sumber Alam tujuan Jakarta. Wih, Hino RM tuh. Ada TV ini. Tujuan mana nggak tahu. Oh, PBP Jakarta. Ini Sugeng Rahayu yang arah sono udah lewat 2 kali loh. Enggak ada, ini Eka deh. Dia nggak ke Bandung, dia cuma sampai Purwokerto.
Kalau Eka yang ke Bandung kok nggak salah cuma Sugeng Rahayu ya yang lewat sini, yang lewat Tasik. Ini dari tadi sumber alam banyak banget loh asli. Ada kali 10 unit lebih dari tadi lewat nih sumber alam. Gila, Pak Antoni gokil juga gebrakannya. Dari tadi lewatmu sumber alam. Kacau. Paling mendominasi di selain Murni Jaya. Sinar Jaya malah belum kelihatan ini. Masih sedikit. Ini apa nih? Damri kayaknya. Oh ya bener Damri. Body Rexus. Ini belum lewat juga nih Sugeng Rahayunya. 6:30 gila. Udah ditunggu lama banget sih. Ini Rosin 1626 Jakartaan. Sugeng Rahayu Grand ditunggu lama bener ya. Tapi Grand di jalan ngeliatnya banyak gitu jadwalnya. Akhirnya saya ngerasain sih manfaat lampu kecil yang ada di bagian atas bus Eka dan juga bis Sugeng Rahayu, atau orang-orang nyebutnya itu lampu mayang. Jadi lampu mayang ini tuh berfungsi sebagai penanda bahwa ada bus Eka atau Sugeng Rahayu yang akan melintas dari kejauhan, dan ini bermanfaat kalau malam hari. Jadi kita penumpang yang nunggu di pinggir jalan udah kelihatan nih dari kejauhan, wah ini pasti bis Eka, wah ini pasti bis Sugeng Rahayu. Karena lampu mayang kedua bis tersebut berbeda. Kalau Sugeng Rahayu kan dia kayak lampu taksi modelnya. Nah kalau bis Eka ini modelnya cuma bulat aja. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Buat kalian yang penasaran apakah saya jadi ke Tasikmalaya atau tidak, tonton aja video perjalanan berikutnya ya. Saya Nugroho pamit undur diri sejenak. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.